Tadi saya lanjut ke kegiatan belajar 2. Nah, di sini persepsi pelanggan terhadap jasa. Oke. Kira-kira kalau Mbak ke perusahaan jasa, maksudnya datang ke misalnya hotel, apa yang diinginkan? Apa yang diinginkan Mbak-mbak sama Mas-mas? Dapat pelayanan yang enak, apa kualitasnya yang bagus, apa harga yang murah, kira-kira apa? Nyaman. Oke, yang lain? Fasilitas, kebersihan dan keindahan hotel. Oke. Nyaman, harga sesuai, pelayanan ramah. Ya. Itu hal-hal yang wajar yang biasanya kita pengenkan kan. Itu bisa dilihat di gambar situ ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan di halaman 3.14. Nah, di sini ini ada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Itu dipengaruhi dari kualitas dari service quality. Jadi dari kualitas pelayanan yang kita dapatkan seperti apa, itu bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Terus dari product quality, jadi dari kualitas produk. Nah, kira-kira kalau jasa itu produknya apa yuk? Sama yang terakhir ini harga. Nah, itu nanti di tugas masing-masing kelompok kan beda-beda toh perusahaannya. Nah, itu pasti ada produknya tiap perusahaan. Jadi walau produknya tergantung, bisa berupa pelayanan, bisa juga berupa produk. Jadi nanti tolong dipikirkan kira-kira masing-masing perusahaan itu produknya apa yang dijual ke konsumen. Memang intinya kalau jasa kan pelayanan. Nah, di situ juga ada produknya tadi. Kira-kira apa? Nanti silahkan dipikirkan sendiri. Oke. Nah, jadi dari 3 ini dia bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, selain dari yang 3 tadi, dari kualitas pelayanan, dari produk quality sama harga, itu ada situational factor. Jadi faktor-faktor lain gitu. Faktor-faktor lain yang juga mendukung kepuasan pelanggan sama personal factor. Jadi dari dalam diri. Kalau yang situational ini eksternal, kalau yang personal ini internal. Nah, kalau pelanggan itu puas, dia akan jadi customer yang loyal. Jadi mempengaruhi customer loyalty di sini, pelanggan yang setia. Jadi logikanya seperti itu ya. Ketika mbak-mbak sama mas-mas puas, otomatis akan jadi konsumen yang setia. Kalau makanannya enak, mau balik ke restoran itu lagi enggak? Itu. Jadi seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kepuasan sama dengan pemenuhan kebutuhan konsumen. Jadi kebutuhan konsumen bisa dipenuhi. Sebentar. Ini ada yang hilang ya. Oh ya. Nah, di sini juga iya, makanya sering-sering dibaca sama istilah-istilahnya, diinget-inget
anggap aja misalnya lagi pergi kemana, oh ini kayak gini, jadi langsung kan bisa lebih nyantol. Jadi ketika kemana, oh ini kayak gini. Misalnya mbak-mbak lagi ke mana, lagi ke rumah sakit dapat pelayanan, oh itu kan sifat jasa intangible, nggak dapat tidak berwujud. Terus perishability kayak gitu-gitu, jadi lebih gampang ingatnya. Nah, di sini ada beberapa kesenjangan yang bisa menyebabkan penyampaian pelayanan tidak berhasil. Jadi itu ada 5. Ini terkenal sekali kalau mbak-mbak sama mas-mas belajar lebih detail tentang jasa. Itu dari para Suraman, Setemal, sama Berry. Jadi di sini ada kesenjangan antara harapan konsumen dan pandangan manajemen. Nah, jadi kan kita kan sebagai konsumen kan mengharapkan sesuatu. Nah, apa yang kita harapkan itu pihak manajemen nggak bisa memahaminya. Nah, makanya di situ kan ada gap antara apa yang kita harapkan sama yang dipahami oleh manajemen. Makanya itu kesenjangan yang pertama. Misalnya sebenarnya kita pengennya misalnya hotel yang murah, harga tidak terlalu tinggi, tapi nyaman. Maksudnya nggak usah yang di dalamnya nggak usah yang terlalu banyak fasilitasnya, pokoknya nyaman. Nah, tapi si produsennya ngiranya pengennya kita yang fasilitasnya macam-macam, makanya harganya lebih tinggi, padahal nggak seperti itu. Nah, itu kesenjangan antara keinginan konsumen sama pandangan manajemen. Terus ini yang kedua, itu kesenjangan antara pandangan manajemen dan spesifikasi layanan. Ini jadi misalnya pihak manajemen mungkin tidak menetapkan standar kualitas yang jelas. Jadi antara spesifikasi layanan yang akan diberikan sama pandangan manajemen itu nggak ada guideline-nya yang jelas. Nah, di situ ada gap di situ. Jadi manajemen sebenarnya pengennya kayak gini, tapi nggak dispesifikasikan. Misalnya karyawan tuh harus gini, itu nggak ada standar yang jelas. Itu kesenjangan yang kedua. Terus kalau yang kesenjangan yang ketiga itu antara mutu pelayanan dan sajian pelayanan. Kira-kira apa kalau kayak gitu? Misalnya apa? Jadi sebenarnya kita punya standar sekian. Misalnya makanan harus disajikan paling lama 1 menit, tapi ternyata ketika prakteknya lebih dari 1 menit. Nah, seperti itu. Jadi mungkin karyawannya yang kurang terampil atau apa, itu kesenjangan yang ketiga. Jadi antara mutu pelayanan sama sajian pelayanan. Terus kalau yang keempat, kesenjangan antara penyajian jasa dan komunikasi eksternal. Ini harapan pelanggan dipengaruhi oleh pernyataan atau janji muluk-muluk. Jadi misalnya kita janji kalau kata teman saya PHP. Jadi misalnya kita janjinya, nanti kalau datang ke hotel kita dilayani dengan sangat memuaskan, dengan ramah, tapi nyatanya sampai situ karyawan hotelnya pada cemberut semua atau pada sewot atau seenaknya. Nah, itu kan antara yang dijanjikan sama yang terjadi kan nggak cocok. Itu kesenjangan yang keempat. Terus kalau yang kelima, ini dari konsumen sendiri. Kesenjangan jasa yang dialami sama yang diharapkan. Nah, tadi kan kita punya ekspektasi, kita pengen jasa yang kita dapat segini, misalnya 90%, tapi ternyata yang kita dapat cuma 70%. Nah, itu kesenjangan yang kelima. Nah, itu yang biasanya diteliti oleh ilmuwan. Jadi yang kelima, antara kesenjangan yang diharapkan sama jasa yang